Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gustila Almeida, NIM 19140200051, kelas PBAB UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 unsur penting dalam bahasa Arab. Dalam mempelajari ilmu pendidikan Islam, maka hal yang penting pula harus dikuasai adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah sumber dari segala sumber referensi buku dan dasar pokok dalam mempelajari berbagai pembahasan dalam dunia keislaman. Oleh karenanya, dalam mempelajari kita harus mengetahui apa saja dasar-dasar ilmu dalam bahasa yang wajib dikuasai bagi para penuntut ilmu dan terutama yang mendalami ilmu keislaman. Secara umum telah diketahui terdiri dari 3 unsur dalam mempelajari ilmu kebahasaan Arab, yaitu bunyi, kata, dan struktur. Namun dalam buku atau metode pembelajaran bahasa Arab, bahwasanya selain dari ketiga unsur tersebut, terdapat unsur lain yaitu makna. Berikut ini penjelasan dari keempat unsur-unsur bahasa Arab. 1. Bunyi. Bunyi merupakan bagian dari unsur bahasa yang terpenting. Tanpa bunyi bahasa tidak akan tercipta. Misalnya saja, orang melihat suatu benda yang digunakan untuk alat menulis, lalu dia menyebut benda tersebut adalah buku kepada orang lain. Karena bahasa tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, sebagai bentuk dari lambang tersebut, maka orang lain pun paham dengan apa yang dimaksud buku. Sedangkan, dalam mengkomunikasikan bahasa tersebut, maka sebenarnya mereka pula sedang melakukan perpindahan bunyi dari satu orang pembicara ke lain orang sebagai pendengar. 2. Kata. Kata yang dimaksud di sini adalah rumus bunyi bagi makna. Apabila makna adalah pemahaman pikiran dalam bentuk yang abstrak yang tertuju pada suatu objek, maka yang dimaksud dengan kata adalah hasil dari pengucapan yang bersesuaian dengan pemahaman pikiran yang abstrak tersebut. Sehingga menurut pendapat Fatur Rahman bahwa kata adalah bentuk bunyi yang diucapkan oleh seseorang dan sesuai dengan makna. Kata adalah unsur terkecil dari suatu bahasa karena bahasa merupakan ungkapan persamaan jiwa atau pikiran dari si pembicara yang diutarakan melalui susunan kata-kata. Misalnya saja, seorang yang berbicara dengan temannya, "Jika kamu pergi, jangan lupa belikan saya buku." Dari ungkapan tersebut sangat jelas terdapat beberapa susunan kata dalam menyampaikan suatu objek pikiran yang ditujukan seseorang. 3. Struktur. Kalimat merupakan rangkaian bentuk kata yang mengikuti struktur bahasa yang telah disepakati bersama oleh masyarakat bahasa sehingga struktur tersebut dapat diterjemahkan dengan mudah oleh si pembicara dan si pendengar. Kalimat tidak akan bisa dipisahkan dengan struktur bahasa atau aturan bahasa. Hal ini karena melalui struktur bahasa tersebut, suatu ungkapan akan mudah dipahami dengan baik. Apabila struktur bahasa tidak dimiliki, maka tidak akan mudah mengungkapkan tujuan dan maksud dari bahasa digunakan. Misalnya, dalam struktur aturan bahasa Indonesia, ejaan yang baik dan benar secara umum adalah subjek, predikat, objek, dan sebagainya. 4. Makna. Makna inti dari bahasa itu sendiri. Karena melalui makna inilah yang membedakan antara satu bunyi dengan yang lainnya, misalnya bunyi hewan, bunyi hujan, ataupun suara-suara lainnya di luar dari segala ucapan atau aktivitas yang dihasilkan manusia yang tidak memiliki makna. Makna adalah jiwa dari bahasa itu sendiri, karena makna adalah inti tersampainya pesan atau maksud si pembicara kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Zubaidi bahwa makna adalah gambaran yang ada dalam pikiran yang ditetapkan dengan diawali oleh lafaz-lafaz, kemudian menjadikan nama-nama istilah yang ditetapkan untuk gambaran dalam pikiran ini. Sehingga ia mengarahkan gambaran-gambaran yang merupakan hasil dari suatu lafaz disebut dengan makna. Secara sederhana dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan makna adalah sesuatu yang dipahami oleh si pendengar. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.